Oke, one to another. Langsung sel. Langsung ya. Oke, kita ngomongin tentang one to another. Dari tadi bahas pemuritan. Tapi seperti yang tadi kita bilang, karena ini sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Kita pengen tanya, kenapa sih pada akhirnya disepakati kalau oke 2025 Abalov, KTC dan Cakung, kita mau sama-sama fokus untuk one to another ini. Boleh diceritain dikit dong latar belakangnya, harapannya seperti apa? Ya, jadi tahun lalu kita para pemimpin juga kita ada next leader yang kita libatin. Kita banyak diskusi ya tentang gereja kita bersama dan kita mengakui lah ya menyadari bahwa kita kan sering bahas amanat agung, lalu visi gereja Abalaf kan juga menjadi murid Kristus. Tapi kalau boleh jujur kita merasa memang pemuritan belum jadi prioritas kita bersama ya. Jadi kita mungkin masih stuck di Komsel ya sebagai acara rutin. Tapi kalau di Komsel pun nggak semua jalanin pemuritan. Jadi kita lihat bahwa ini isu yang harus kita fokuskan ya. Kita gaungkan, kita khotbahin, tapi nggak sampai follow up, kita hidupi, jalanin secara serius, secara prioritas. Itu yang jadi latar belakang gitu kan. Oke. Berarti kalau ketika kita udah melihat nih, oh ternyata kurang fokus, kurang harapannya apa sih Kak Billy untuk ketika one to another ini digaungin? Ya, tentunya harapan kami bahwa kita semua yang ada di dalam Jemaat Abalaf Kelapa Gading, ya KTC dan Cakung ini semuanya sudah dimuridkan dan juga memuridkan. Amin. Amin. Yes. Oke. Kita mau tanya-tanya lebih dalam. Jadi Bapak Ibu udah paham nih, oke latar belakangnya apa sih? Kenapa kita sama-sama mau fokus ini? Nah kita mau tanya lebih dalam, tapi saya percaya pertanyaan-pertanyaan ini gak datang dari kita doang. Yes, benar. Tapi mungkin Bapak Ibu, teman-teman sekalian punya pertanyaan yang saya di lapangan tuh kayak gini loh dapat tantangannya. Atau kebingungannya seperti apa. Jadi Bapak Ibu boleh kita akan buka ruang tanya jawab selama talk show ini berlangsung. Dengan cara Bapak Ibu bisa scan QR code yang terdapat di layar. Atau kalau aduh saya susah nih nge-scan ya. Boleh Bapak Ibu buka aja menti.com ya, menti.com. Dan Bapak Ibu bisa masukin kodenya ada 43895884. Nanti di situ Bapak Ibu boleh bertanya. Boleh nanya satu pertanyaan, dua pertanyaan bahkan lebih. Ya, tapi tentunya pertanyaannya sesuai dengan one to another. Iya, betul. Jangan nanya yang lain, jangan nanya saham saudaraku. Gak bisa dijawab nanti. ya, jadi nanti kita akan coba bacakan pertanyaan-pertanyaannya, tapi mungkin ini kita disclaimer dulu nih. Betul. Karena durasi ya, Bapak Ibu Saudara mungkin kita nggak bisa gitu bacain semua gitu kan. Tapi nanti kalau memang ada yang sama dan sebagainya macamnya kita akan coba pilihin, oke? Jadi kalau tidak dibacain percayalah. Bukan karena kita ada sesuatu dengan Bapak Ibu Saudara ya. Tidak ada sama sekali. Kita nggak tahu juga karena ini anonimus yang nanya. Ada namanya soalnya gitu kan. Jadi tenang aja silakan bertanya. Tapi sekali lagi yang berhubungan dengan one to another. Jadi nanti sepanjang kita nanti bincang-bincang di depan sini. Silahkan kakak-kakak boleh scan dan bertanya. Atau kalau tadi ada yang dibahas mungkin ada yang perlu lebih diperdalam poinnya. Silahkan di scan ya. Silahkan. Kita berlanjut dulu. Siap. Oke, yang kedua nih Kak. Kalau kita tadi kan udah bahas di depan ya gitu di opening kalau kok pemuritan lagi gitu. Nah kalau kita ngomongin soal pemuritan, supaya kita semua punya pemahaman yang sama, supaya kita semua punya mungkin value yang sama, definisi yang sama minimal tentang pemuritan itu apa. Kenapa seringkali digaung-gaungkan tapi implementasinya beda-beda. Nah apa sih Kak sebenarnya pemuritan itu? Oke, jadi kita seringkali lihat kesaksian yang tadi saja bahwa orang menganggap pemuritan itu sebatas program ya. Jadi contoh ikut SPK pemenang itu pemuritan. Tapi karena program habis SPK hubungannya tuh berakhir ya. Kalau pembina sama peserta selama SPK jalan ya 3 bulan. Habis itu udah bubar jalan kan nggak pemuritan lagi. Jadi kalau ada program baru pemuritan. Padahal itu salah. Ya kita nggak boleh begitu lagi ya. Karena pemuritan itu hubungan yang terus menerus. Bahkan jangka panjang ya. Kalau dia bisa masuk di SPK lalu ketemu pemurid. Ya pemuridnya mestinya terusin tuh. Walaupun udah selesai programnya ya. Hubungan yang lebih mendalam. Jadi ini proses pendampingan kehidupannya murid itu ya.
bukan cuma di awal SPK tapi seterusnya ya. Jadi hubungan pendampingan itu supaya apa? Si murid itu mengalami perjalanan rohani, bahkan menemukan panggilan Tuhan, bahkan sampai panggilan tertingginya dari Tuhan, bahkan hidupnya pun berubah ke serupa Kristus. Jadi jangka panjang Bapak Ibu ya. Jadi bukan lagi program, hubungan yang berkelanjutan begitu. Berarti pendampingan, kata kuncinya tadi, boleh nggak kita ucapin sama-sama pendampingan? Pendampingan. Ya, berarti tadi Kak Budi sempat sampaikan hubungan. Hubungan. Dan terjadinya itu sehari-hari. Real life ya Kak ya, Ya. bukan program. Ya, betul. Dan memang kita sebagai pemurid jangan takut dulu ya. Kita bukannya membawa orang ke diri kita ya. Kita kan nggak sempurna ya. Seringkali pemuridan nggak jalan karena orang-orang yang mau memuridkan berkata, aku belum siap, aku nggak pede, aku kan belum sempurna. Memang semua orang juga belum sempurna ya. Sama kita waktu jadi orang tua ya. Apakah kita udah jadi orang tua yang hebat? Kadangkala kita juga nggak punya pengalaman jadi punya orang tua yang baik ya. Betul. Jadi waktu kita menikah lalu punya anak, siap nggak siap harus jadi orang tua kan? Betul nggak saudara ya? Kita terus harus belajar jadi orang tua, belajar didik anak. Nggak ada yang ideal, nggak ada yang sempurna, tapi terus proses belajar. Sama pemuridan juga, semua kita dikasih murid atau anak rohani sama Tuhan, ya belajarlah kita mulai memuridkan begitu ya. Tapi intinya bawalah si murid itu ketemu Yesus ya. Yesuslah pemurid sejatinya dia. Dia dengan Yesus setiap saat. Kita kan nggak setiap saat sama dia kan. Tapi Yesuslah yang akan memuridkan dia lewat pemuridan. Begitu sih yang pertama kali ya. Oke, berarti Bapak Ibu sudah mendapatkan pemahaman yang seharusnya lebih clear ya. Sebenarnya pemuridan itu seperti apa, bukan program, hubungan. Dan itu memang banyak yang terjadi natural. Mungkin awal-awal ngerasa aduh gimana gitu ya, belum terbiasa. Tapi seiring berjalannya waktu semakin bertumbuh. Oke. Ya. Ya, dalam pemuridan juga ada hal yang penting juga adalah keteladanan. Ya, jadi memang seperti Dietrich Bonhoeffer berkata, saya bukan orang yang sempurna, tapi saya limited edition. Ya, jadi saudara jangan takut untuk kalau nanti Tuhan percayakan seseorang untuk saudara muridkan, ya dia adalah murid Kristus, bukan murid saudara. Ya, dia murid Kristus, jadi saudara hanya punya peran, tanggung jawab untuk memimpin dia, mendampingi dia, untuk dia mengandalkan Tuhan, dan dia boleh belajar dari Kristus dan berubah serupa dengan Kristus. Oke? Oke. Ya, jadi selain hubungan, keteladanan. Seperti Paulus berkata, ikutlah teladanku sebab aku mengikut teladan Kristus. Ya, semuanya berpusat pada Kristus. Yes. Oke, berarti tadi hubungan dan teladan. Itu yang Oke. kita nggak boleh lupa tuh Sel. Betul, Ya. betul. Jadi punya hubungan dan juga punya teladan. Itu penting banget. Kita langsung lanjut ke yang ketiga deh, Nah, nyambung. setelah kita sudah paham sebenarnya pemuridan itu apa dan mungkin memperbaiki persepsi yang selama ini mungkin ada yang salah. Sekarang pertanyaannya gimana prakteknya? Ya kan? Karena kita udah paham sama-sama gimana implementasinya. Harus mulai dari mana sih sebenarnya? Oke. Sebetulnya ini tantangan atau panggilan buat semua orang percaya. Berarti enggak usah tunjuk-tunjukkan atau nuntut yang lain dulu, tapi mulai dari saya ya. Coba katakan sebelahnya, mulai dari Saya. Jadi siapa saja, mau dia pemimpin, pelayan, mau dia jemaat biasa, bisa mulai ya. Jadi ketika saya mau dimuridkan, ya udah saya berdoa. Tuhan, saya mau dimuridkan, saya mau hidup dalam pemuridan. Dia berdoa mencari pemurid berarti ya. Dia berdoa mencari pemurid. Yang ideal memang kalau dia sudah di dalam komsel, Tuhan kasih ada pemurid atau ada PKS-nya ya, atau tim PKS-nya. Ya doakanlah orang yang selama ini memimpin di komsel, itulah yang mungkin lebih tepat, terbaik memuridkan anggota komselnya ya. Jadi doa ya, kemudian kita berdoa dan berkata sama dia, Kak saya boleh nggak dimuridkan dan kakak memuridkan saya. Karena memang ada hubungan lebih dulu kan di komsel. Jadi itu yang mungkin lebih tepat. Kalau dia PKS ya dia berdoa juga dan siapa tahu memang ya sebetulnya secara pelayanan PA-nya kan yang selama ini menggembalakan dia, ya itulah yang jadi pemuridnya. Itu yang kalau tidak ada hal-hal yang khusus ya, itu yang ideal. Tapi kalau kita yang sudah dimuridkan, kita sedang berdoa juga, Tuhan
saya juga mulai memuridkan. Ya, kalau kita udah dimuridkan, doa nih. Kak, saya udah dimuridkan. Ya udah, sekarang tantangan kamu adalah apakah sudah memuridkan. Nah gitu, kalau kamu PKS, lihatlah anggota komselmu. Mereka lah orang-orang yang dipercayakan, digembalakan. Mau nggak kita muridin anggota komsel kita? Seperti itulah, ya berdoa, dimuridkan dan memuridkan harus doa. Dan akhirnya dapat konfirmasi, kita ngomong gitu ya. Ada teman? Iya, jadi ya intinya kita memulai dari keluarga rohani kita. Ya, jadi komsel, kemudian area kita. Ya, saudara berdoa, kalau memang Tuhan tuntut saudara untuk menemukan pemurid, ya pemurid itu juga mesti berdoa. Ya, karena tadi ya prinsipnya adalah hubungan dan keteladanan. Ya, jadi jangan, wah saya kan udah PA, saya mestinya dimuridkan sama penatua misalnya. Jangan gitu saudaraku. Atau harus diberikan bagi enggak. Ya, kalau soal pemerintah ini kembali ke hubungan dan keteladanan, dan tentunya juga fungsi kita adalah hanya mendampingi orang itu untuk terus bergantung kepada Kristus, belajar dan berubah serupa Kristus. Oke. Yes. Kak Billy mau nanya lagi, ini teknis banget sih sebenarnya, tapi mungkin banyak yang bertanya juga, ini ada beberapa pertanyaan juga yang mirip-mirip. Ini dulu siapa duluan siapa nih? Jawabannya gitu ya. Apakah saya tiba-tiba nanya sama PKS saya atau sama PA saya, boleh nggak muridin saya? Atau saya ngerasa saya PKS tiba-tiba langsung tanda kutip ngedor anggota komsel saya, kamu mau nggak dimuridin saya? Atau gimana? Atau sebenarnya nggak boleh milih sih, ya ditentuin dari PA saya. Nah ini teknis banget tapi banyak yang bingung sebenarnya Kak Billy. Iya, tentunya memang pemuridan ini kita enggak bukan bukan penunjukan atau bukan penetapan. Oke. Ya, tapi kan balik kepada hubungan. Ya, jadi bukan karena atas bawah lalu kita ada otoritas, ya kamu sama dia ya, atau kamu sama saya gitu. Nah, tapi hubungan, memulai semuanya dengan hubungan. Jadi kalau memang hubungannya sudah oke, ya boleh aja silakan kan saling komunikasi, ya, berdoa, lalu kita bisa mulai. Ya, tapi bukan dipilih ya atau ditetapkan gitu loh. Ya, kamu sama si A, si B. Ya. Ya, karena hubungan mungkin penjajakan dulu kali ya, belum final kali ya. Ketika berdoa, kan bisa aja ada orang yang hubungannya juga sama siapa-siapa nggak terlalu baik atau nggak terlalu dalam ya selama ini. Hanya sekedar acara-acara di komsel juga nggak terlalu terbuka. Tapi dia mau dimuridkan kan, berarti dia doa lalu dia mungkin dapat satu nama srek. Lalu dia jajakilah lebih deep, lebih dekat, lebih dalam, bikin pertemuan, ngobrol. Ya mesti make time lah, bikin acara-acara yang kita bisa ngobrol. Setelah doa lagi, penjajakan lagi, akhirnya srek ya. Baru mungkin kita katakan, Kak saya sudah doa dan kita sudah mungkin makin mengenal. Bolehkah kakak muridin saya? Gitu. Nah itu penting sih. Kalau boleh ya dari murid atau roh anak yang naik gitu. Jadi itu lebih baik, lebih bagus dibanding pemurid dibilang sok kepo kali ya kita, yuk gue muridin lu, terus gak mau. Kan jadi repot juga ya. Mendingan kita datang kepada yang mau memuridkan kita dan Kak boleh gak muridin saya gitu. Itu lebih charming, lebih cantik lah kalau menurut saya ya. Prosesnya lebih, karena apa? Ketika perjalanan pemuridan jujur ya, kuncinya di dalam roh anak itu sih. Karena kalau kita ini udah pengalaman tahunan hidup di pemuridan ya, ngejar-ngejar murid, yuk ketemu, nggak sempet Kak, masih sibuk Kak, siapa butuh siapa ya repot lah, gitu loh. Jadi kita udah kasih waktu, gak sempet melulu gitu ya. Padahal kita muridnya juga bukan satu orang ya, kita udah atur-atur waktu tapi muridnya lebih sibuk gitu ya. Jadi mendingan si anak itu, roh murid itu, roh anak itu yang datang supaya dia haus gitu ya, attitude-nya dari dia gitu. Itu sih saran saya sih ya. Ya betul. Dimulai dari saya tadi ya. Jadi ini kebetulan pas banget ada yang nanya juga tips pemungkasnya apa Kak untuk memulai. Sebelum kita lanjutkan, dari tadi Kak Budi kan bahas ya, roh anak, harus punya spirit sebagai anak. Makanya SBP hari ini kan fokusnya one to another, bentar ya. Fokus 2025. Tapi SBP hari ini kita punya satu tema, mungkin dari tadi udah ditampilkan, kedap-kedip. Kita ngambil tema judulnya adalah sonship untuk SBP ini. Karena kalau kita ngomong hubungan ya,
Yang namanya hubungan baru berjalan kalau ada berapa pihak yang terlibat? Ada berapa? Satu kah? Cuman satu? Ada Harus dua. minimal 2. Sepakat ya Bapak Ibu Saudara? Dua. Kalau satu tuh bertepuk sebelah tangan, Betul, bukan sakit. hubungan, sakit. Ya, jadi bukan cuman tadi kamu dibilang bapaknya aja nih yang punya hati bapak, itu mah udah jelas namanya aja abalov, ya dong. Hati bapak. Namanya aja abalov, udah pastilah punya hati bapak. Tapi jadi masalah kalau kitanya ternyata tidak punya hati sebagai anak. Kalau kita nggak punya sonship itu. Kalau kita nggak mau submit sama tadi apa di dalam hubungan dan komitmen, ya, jadi nggak bisa kalau seperti itu. Lanjut Sel. Berarti memang tadi sudah diklarifikasi ya ngomongin soal teknisnya. Bukan soal oke kita bisa mulai dari komsel, kita bisa mulai dari orang-orang terdekat kita. Tapi pada dasarnya hubungan itu lebih diutamakan dibandingkan buru-buru statusnya dulu. Betul. Ya, hubungannya dulu kita bangun, natural hati anaknya kita bentuk. Sehingga ketika proses pemuritan itu benar-benar terjadi, ya kita bisa ngalamin pemulihan demi pemulihan. Banyak juga soalnya buru-buru status akhirnya kandas. Aduh, ini ngomongin Pesan apa sponsor. nih? Iya, Ngomongin apa nih? Udah agak melenceng dari Melenceng topik. Ya. Ada juga sih HTS. Oh ya. Bener juga. Hubungan terus gak ada status ya Tanpa kayak. status ya. Aduh, jangan, gak boleh. Saya tadi mau open itu tapi saya bingung ntar gimana saya tutupnya. Nah, jangan ya deh Terlalu ya. lebar. Mungkin kalau penjajakan masih begitu. Iya, PDKT, Ya, PDKT. Tapi kalau sudah oke ya langsung clear aja Betul, final ya. betul. Kita mau pemuritan ya. Ini Betul. pemberitaan ya, bukan BPN. Ya, diklarifikasi sama Pak Klarifikasi Willy. dulu. Takut susah nutupnya gitu. Terlalu panjang. Nanti ganti topik di belakang. Kayak tadi. Jadi langkah-langkah praktisnya nih. Kalau tadi kan dibilang, oh iya karena Komsel itu keluarga rohani kita gitu kan. Pertama-tama kita bisa look up dulu nih. Sebagai seorang anak lihat. Di keluarga rohani saya ada nggak ya orang-orang yang bisa saya ikuti teladannya sebagai bapak gitu. Tapi tadi pertanyaannya adalah kalau seandainya Misalkan nggak ada, misalkan di Komsel belum ada yang terlalu dekat atau sebenarnya kita udah punya bangun hubungan secara informal sama orang-orang yang mungkin ya beda di luar Komsel kita, beda gitu ya. area sama kita. Sebenarnya apakah masalah atau boleh-boleh aja sih? Oke, sebelum ke situ saya ingat kalau kita yang suami istri berdoa bisa dapat pemuridnya juga dengan istrinya gitu ya. Supaya lebih efektif ya. Oke. Jadi ketika kita suami sama suami dimuridkan, istri kita juga sama istri pemurid kita juga jalan. Ketika ada apa-apa langsung diberesin gitu ya. Daripada ganti atau beda orang itu lebih complicated ya. Kalau the best ya memang yang menikah suami istri dimuridkan sama pemuridan istrinya juga ya. Tadi pertanyaannya kalau udah jalan tuh ya. Tapi mungkin bukan orang Komsel gitu ya. Betul Kak. Dia udah dimuridin sama orang lain di luar Komsel atau di luar areanya bahkan ya. Nah kalau ditanya belain yang mana nih? Apakah pemuritan yang di luar jalur Komselnya dibubarin supaya balik milih yang jalur Komsel atau bagaimana? Karena kita fokus sepakat adalah pemuritan, jalur pemuritan adalah jalur prioritas. Jadi itu yang jangan dibubarin malah. Yang udah jalan pemuritannya itu yang lebih valid gitu. Nah masalah Komselnya gimana nanti kita lihat kali case by case ya. Apakah nanti dia tetap boleh di situ untuk memuridkan orang di Komsel. Karena dia dimuridkan sama orang di luar Komsel. Atau karena memang dia lebih banyak hidup dengan pemuridnya dan segala komunitas pemuridnya. Ya lebih baik mungkin lebih efektif pindah ke Komsel pemuridnya. Supaya sekalian satu paket gitu ya. Itu case by case saja nggak bisa diputusin. Tapi jalur hubungan pemuritan prioritas. Bukan jalur yang lain gitu. Jadi balik lagi hubungan ya Kak, bukan soal birokrasi nih ya Kak. Iya. Gitu. Betul. Oke. Dan setiap penanganannya atau jawabannya kita bisa lihat case demi case, cerita demi cerita. Jadi nggak ada harus A, harus B gitu ya. Iya. Tapi kita bisa dalemin lebih lagi lah ya gitu. Oke, yang penting esensinya tadi ya. Iya. Hubungannya, pertumbuhannya ada, komunitasnya juga ada. Oke. Baik, Dari Kak Billy ada mau tambahan Kak tentang hal itu? Lanjut aja. Lanjut ya. oke. Kita ada mau pertanyaan lagi nih ya. Ini ada beberapa pertanyaan. Esel, sebelumnya Desel. Boleh. Apa Kak, tuh? tadi kan ini tiba-tiba muncul. Berarti memang gini ya Kak ya. Pemimpin-pemimpinnya juga harus punya
sikap hati yang berbesar hati gitu ya. Hmm. Rela. Kalau seandainya nanti memang ada orang-orang yang sudah di komunitasnya, udah di komselnya, akhirnya memutuskan mungkin untuk pindah. Sekali lagi karena hubungannya, bukan karena birokrasi, bukan karena diutak-atik. Begitu ya kayak berarti ya? Iya, Iya. bisa begitu. Jadi ya itu makanya kita nih nanti apa masih nothing tulus juga ya. Hmm. Bahwa pelayanan itu bukan milik kita tapi milik Tuhan. Betul. Ya toh? Jadi kalau ada orang di area kita, kalau kita mungkin ya dia lebih punya hubungan yang bisa lebih terbuka, bisa lebih intim. Ya nggak banyak kita lepasin lah. Yang penting dia tetap ada di dalam pemuridan. Nah, ya, Yes. karena kita kan tujuannya menjadi serupa Kristus. Iya, Yes. benar. Orang itu bukan milik kita kan, betul. Jadi jangan ada anggota komsel, awas lu ya, harus sama gue lu ya. Gak boleh gitu lagi. Soalnya gini loh Bapak Ibu ya, kita percuma maksa orang atau ngembalin orang yang memang bisa saja dia memang gak dapet gitu, gak connect sama kita ya. Kita paksa-paksa juga hubungannya gak masuk gitu ya. Kita juga frustrasi loh jadi pemimpin atau jadi pemurid, betul gak? Ngapain juga maksa gitu. Kalau dia bisa jalan sama yang lain, puji Tuhan. Yang penting dia dapat sama orang lain gitu ya. Dia mau pemuritan, tapi sama orang lain sih nggak ada isu. Ya, kita fokus aja. Pastilah setiap murid dapat orang yang Tuhan percayakan nanti sama kita. Jatahnya kita itu ada pasti dikirim Tuhan gitu ya. Itu aja sih. Oke, oke. Ya kalau di kantor saya tuh Kak ya, Apa tuh? kadang-kadang suka ada stikernya Kak. Property of gitu, kantor apa gitu. Berarti buat domba-dombanya Kristus jangan kita tempelin. Property of siapa gitu. Di labelin ya. Jangan punyanya Yesus semua. Jadi Amen. silakan mau kemana ya. Betul, betul. Yang penting bertumbuh ya kan, yang penting Yes. hidupnya berubah jadi berkat buat Serupa banyak Kristus orang. yang paling penting. Serupa Yes, Kristus. yes. Nah, berarti ini kalau udah ngomongin lagi ada yang bertanya juga. Jadi pemurid itu apakah cuma boleh satu orang atau sebenarnya saya punya 5 pemurid gitu ya. Ada banyak atau mungkin ada yang bilang mentor, bapak rohani. Nah ini istilah-istilah ini nih bolehlah dijelasin biar ada klarifikasi. Ya, supaya Anak kecil. terminologinya jelas. Betul. Saya ngomong terminologi, Kamel nanti biasanya akan protes. Sejak kuliah kalimatnya terminologi mulu. Itu saya pakai ilmunya. Berarti. Bener. Beda dong, habis Ih. kuliah tuh beda. Coba Kak, terminologinya banyak nih Kak. Nah. Pemurid, bapak rohani, Nah, mentor. Apalagi zaman dulu kalau kita di SPK atau di PMG, pembina. Apa bedanya gitu kan. Aduh. Ya, kita samain dulu pemahamannya. Tadi kan juga ada kendala banyak di kesaksian adalah kesibukan ya. Semua kita juga orang sibuk, kerja, keluarga, pelayanan, dan pemuritan juga. Nah, kita mustahil punya banyak pemurid. Waktunya bagaimana? Kemudian gak fokus lagi, ya kan? Dan jadi ribet gitu. Nah, menurut yang terbaik adalah dalam satu jangka tertentu yang sudah disepakati, kita doa dapat seorang pemurid atau satu pasang, kalau kita udah menikah satu pasang pemurid ya. Itu berdoa dapat itu. Tapi dalam perjalanan pemuritan kadang ada case-case khusus. Contoh, kita memang belum menang di keuangan misalnya. Sedangkan pemurid kita nggak terlalu expert tuh nangani case-case keuangan. Dia bisa minta call a friend gitu ya. Call a friend itu istilahnya dia bisa minta mentor keuangan dampingi pemurid nangani murid punya case keuangan. Jadi itu mentor. Mentor itu spesialisasi lah ya. Kayak kita orang tua, anak kita sakit, kan kita nggak bisa jadi dokternya. Kita cari dokter dong, misalnya dokter keluarga kita untuk tolong anak kita yang sakit. Atau dia mau les piano, kita nggak bisa main piano, kita cari guru les piano. Jadi dari orang tua punya partner-partner yang menolong untuk mendidik anak kita di bidang tertentu ya. Sama pemurid ini istilah lain bapak rohani ya. Pemurid atau bapak rohani punya anak rohani atau murid yang bisa dibantu lewat case-case yang itu mentor-mentor spesialisasi dia. Di gereja kan ada. Masalah apa, misalnya parenting, ada mentor parenting, ada mentor keuangan dan mentor pernikahan. Begitu sih. Tapi memang di jangka waktu tertentu ada pemuritan itu udah mentok. Mentok tuh gini biasanya. Kalau di awal-awal tuh masalah kerohanian karakter pasti lebih dominan. Dalam hidup memuridkan tuh topiknya keuangan, keluarga, karakter, kerohanian. Tapi tiba di saat kepada calling, panggilan tertinggi dia,
itu kalau pemuridnya nggak sama, itu mentok. Saya nggak bisa nemenin dia di calling dia karena gue beda sama lu. Saya merasa kalau di pemuritan ya mendingan di refer kepada orang yang callingnya sama dia tapi lebih dewasa. Jadi perjalanan menuju ke kemaksimalan dia ke depan sama kita udah mentok gitu loh. Udah paling udah siap di sini, saya refer aja, kamu lebih baik. Misalnya seorang businessman lah ya. Businessman pasti karakter bisa jalanin lah ya, perohanian, keluarga, keuangan. Tapi kalau masalah dia mau jadi panggilannya marketplace di dunia bisnis segala macam, waduh saya pendeta nggak nguasai itu begitu. Mendingan yuk ketemu seorang pengusaha yang dewasa rohani yang bisa muridin di calling yang sama gitu. Jadi saya refer kepada next pemurid yang lebih tepat, efektif bagi dia. Nah itu bisa case-nya begitu ya. Jadi kalau ganti pemuritan biasanya case-case begitu tuh. Bukan karena ribut, bukan karena konflik ya. Udah gue ganti aja kepahitan, nggak boleh. Mesti pemberesan kalau itu sih. Oke. Itu sih. Sekalian nih tadi udah diangkat kisahnya ya, kita tanya, kita perdalam lagi. Berarti bagaimana kalau memang mungkin beberapa dari kita pernah ngalamin, ya nggak cocok mungkin ya, ribut, konflik sama pemurid kita. Dan apa kita harus langsung ganti pemurid kah? Atau kita paksakan jalan tapi mungkin hati nggak tenang? Gimana nih Kak Billy? Ya, mungkin kita ya bicara sedikit. Ini masa lalu ya. Dulu mungkin kita karena pemuritan nggak jelas, pemurid itu jadi raja. Sehingga muridnya mau beli mobil aja mesti minta persetujuan dari pemuridnya. Nah itu yang nggak benar. Ya, pemuridnya yang ngatur, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Kamu nggak boleh pakai baju merah, mesti pakai baju biru. Saya sih suruh pakai baju biru bukan oleh pemurid saya, tapi oleh Derry. Jadi kontrol ya. Posesif ya. Posesif kontrol. Ya, kalau Yesus kan bilang, ya seorang murid kalau sudah tamat kan sama dengan gurunya. Jadi bisa jadi saling memuridkan. Ya. Gitu kan. Jadi nggak selalu dia dimuridkan sampai Tuhan datang, enggak. Tapi bisa sampai satu tahap kita sudah saling memuridkan. Ya gitu. Atau tadi mungkin dia mau belajar yang lebih dalam lagi, yang lebih spesifik, ya boleh saja. Ya ada orang yang juga dewasa rohani yang bisa memuridkan dia. Oke. Kak ini mau tanya juga nih, mungkin ini tadi kan banyak ngomongin sonship, sikap hati kita ketika kita dimuridkan. Tapi ada juga yang bingung, Kak saya SPK tahun lalu ngemuridkan 2 anak. Terus tahun ini saya memuridkan lagi 2 orang. Ntar kalau tahun depan 2 lagi murid saya udah setengah lusin gitu kan. Ini nambah terus tiap tahun 2 apa gimana nih? Apa kayaknya pusing nih kayaknya. Apa harusnya tuh gimana sih idealnya? Iya jumlah maksimal gitu kan. Ya. Misalkan boleh nggak, atau jangan ngelewatin Kristus yang 12 gitu kan. Kan mana tahu ya. Siapa tahu ya. Iya Tuhan Yesus punya 12 nih 24 Benar. gitu kan. Saya lebih hebat kayaknya. Menurut satu Bahaya. lagi. Iya, patokannya ya Yesus saja ya. Sekuat-kuatnya kita yang benar-benar efektif ya 12 murid. Ya, akibatnya kalau kita menangin jiwa, apakah langsung diambil lagi sama kita? Bisa saja kita serahin kepada murid kita supaya muridin orang baru ini. Jadi nggak semua kita ambil ya. Kita juga kan punya prioritas, itu banyak nih. Ada orang-orang yang mau tambahkan ya kita kasih kepada murid-murid kita, dia harus memuridkan orang kan. Jadi kita bisa siapkan gitu. Jadi jangan ke kita semua, nggak bakal sanggup juga kan. Jadi kita tahulah ukuran kita mau fokus berapa orang dulu ya. Tiap orang kan punya kapasitas ya. Kalau terima kebanyakan nggak jalan juga percuma, entah kecewa muridnya ya. Nggak ada waktu terus buat dia kan. Tapi kita fokus sesuai kapasitas kita. Oke, berarti boleh juga dong kasusnya misalkan anak murid kita belum pernah memuridkan. Aduh saya bingung nih harus memuridkan dari SPK kah atau dari Komsel. Kita dampingi, Yes. jadi kayak berdua gitu juga boleh sebenarnya ya. Ya kan mungkin di awalnya kan ya pernah ingat ya istilah I do your words. Ya, I do your words, kemudian I do your help. Oke. You do I help, dan lalu you do I have words. Bisa begitu ya, prosesnya begitulah. Ya. Ya. Jadi nemenin ya, murid memuridkan. Iya. Ya, jadi nggak harus, sekali lagi mungkin kalau yang bisa saya simpulkan sampai dengan pembicaraan saat ini ya, memang bukan status ya gitu. Yang dikejar bukan statusnya gitu loh.
tapi hubungannya gitu ya. Ada keteladanan yang diikutinnya gitu. Karena kalau cuman sekedar status mah gampang ya Kak, bener gak Kak? Hari ini saya tunjuk, kamu nggak mau ya udah gitu. Tapi kan perkara jalan apa enggaknya itu belakangan kadang-kadang ya gitu kan. Malah ada yang nggak jalan sama sekali gitu kan. Jadi sekali lagi mungkin bisa kita sama-sama tekankan dan yang ini bawa gitu ya ke dalam pikiran kita soal statusnya gitu ya. Tapi soal hubungan dan keteladanannya balik lagi. Berjalan nggak kita semakin hari semakin serupa gitu kan. Nah kalau Ngomongin jalan gak jalan. nah Nah, jalan gak jalan. Kan mungkin seringkali ada selentingan ya, pemuritannya masih jalan gak? Nah gitu kan, mungkin ada pemimpin atau PA kita nanya, jalan gak? Indikator jalan gak jalan tuh apa sih? Apakah harus ketemu tatap muka sebulan satu kali, seminggu satu kali kah? Gitu ya, atau kayak Bernadia ya. Belum ada 1 bulan. Gini. tahu gak lagunya? Belum. Oke, Gimana Jadi- indikatornya? indikator pemuritan jalan nggak jalan, kita lihat ke esensi pemuritan ya. Esensi pemuritan ada 2. Pertama, membangun hubungan dengan otentik. Jadi kalau jalan artinya hubungan pemurid dan murid itu otentik. Artinya dia nggak di permukaan saja, nggak basa-basi saja, tapi udah lebih mendalam. Termasuk hal-hal yang privat, hal-hal yang benar-benar mungkin bagi orang lain tabu, tapi kita di pemuritan kita buka. Kenapa? Di dalam terang semua kegelapan sirna. Ya, kadang kita punya blind spot, hal-hal yang kita nggak sadari, tapi di pemuritan karena udah dalam, kita bisa kasih tahu. Kamu sadar nggak sih kamu suka begitu? Masa Kak? Saya nggak sadar loh, saya punya kelemahan itu. Ya kamu nggak bisa lihat, tapi saya sebagai orang yang dekat sama kamu saya lihat. Nah gitu, jadi itu hal-hal yang sudah mendalam, itu baru bisa disebut jalan. Kenapa? Percuma juga kalau permukaan terus ya, basa-basi terus juga mentok lah. Lama-lama juga bosen. Nanti pemuritan ngomongnya sepak bola, ngomongin kuliner, ngomongin hobi. Bukan ngomongin hidup kita sama Tuhan. Jadi udah distract tuh, biasanya gak jalan karena tidak mendalam, jadi distract kepada fokus-fokus yang tidak benar, yang tidak utama. Jadi harus mendalam, ujiannya ya siap terbuka. Biasanya kalau orang sudah nggak bisa percaya atau nggak percaya pemuridnya, ya udah pasti nggak jalan deh. Karena untuk dia bisa belak-belakan apa adanya kan perlu trust ya, perlu benar-benar mau otentik. Ya itu dulu deh ya, kamu harus siap otentik. Kedua, mengalami Kristus secara intensional. Karena pemuritan itu terus-menerus perjalanan rohani kita serupa Kristus ya. Jadi kita jangan cuma curhat-curhat doang kalau pemuritan, tapi mesti ada target. Target pertumbuhan rohani dia, target perubahan hidup dia gitu. Makanya kita bahas semua aspek hidup. Kerohaniannya gimana dia sama Tuhan, karakternya gimana. Nah bicara karakter kadang-kadang banyak blind spotnya tuh. Kita mesti nanya sama pasangannya juga, kamu ada keluhan gak soal suami kamu? Atau anak kadang ya, kadang-kadang ada orang tua yang gak sadar-sadar. Tapi boleh gak saya izin ngobrol sama anak kamu? Kita ngobrol sama anaknya curhat, papa gini, mama gini. Oke kita baru tahu juga, ternyata gak pernah cerita gitu ya. Nah di mengalami Kristus kita bilang, kamu harus mengalami Kristus loh. Kamu di parenting ada satu kekurangan yang jadi keluhan anakmu. Ayo mau gak kamu menang? Ya, jadi kita layani terus sampai dia semua celah-celah yang gak benernya itu diberesin. Dia bertumbuh lah ya. Lalu keuangannya gimana, di pekerjaan, di bisnisnya gimana, cara dia bisnis gimana, ya. Lalu di komunitas, di pelayanan, semua aspek hidup. Jadi pemuritan itu mesti ada target-target pertumbuhan dan perubahan hidup gitu. Nggak bisa cuma ketemu curhat gitu aja ya. Bisa buang sampah gitu kalau curhatnya. Jangan kayak konseling, itu konseling ya. Ini pemuritan lebih deep dan lebih progres gitu sih. Iya. Katanya ada yang bilang begini, kalau suaminya ya memble gitu ya atau bohong-bohong ya tanya sama istrinya. Tapi istrinya mungkin takut kan nanti uang belanja dikurangin. Jadi nggak berani ikut terbuka juga. Tanya sama anak. Sama anak juga mungkin takut ya uang jajannya juga. Lalu akhirnya tanya lagi sama pembantunya. Pembantu juga takut. Tanyalah sama anjingnya katanya. Enggak, ini cuma intermezzo. Ya saya lihat saudara semua kayaknya tahu masing-masing itu lagi pegang HP itu lagi nyatat apa atau saudara lagi buka WA lagi. Ayo ketahuan. Iya sebentar Pak Budi ngomong saya sambil nggak ngelihat ke ada yang nunduk pegang.
Iya. Oke, ada satu ayat ya saya bacain ya. 1 Yohanes 1:7, tapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi inilah kuasa terang ya, kita terbuka dalam gitu, lalu ada persekutuan yang sejati seorang dengan yang lain, dan darah Yesus menyucikan. Artinya ada kuasa pengudusan. Kuasa pengudusan itu artinya gini, gara-gara kita terbuka, kita dijaga di dalam kelemahan kita. Kan tiap orang punya kelemahan ya, gampang jatuh di area mana gitu ya. Jadi dia harus akuntabilitas gitu. Ya, kalau enggak dia cerita, dia pasti jatuh terus dia diem-diem sembunyi-sembunyi, makin deep, makin dalam gitu ya. Bahkan kalau bisa jangan ngaku dosa, udah jatuh dosa. Boleh nggak janji kita, yuk kalau kamu lagi diserang, kamu udah minta didoain supaya apa nggak jatuh. Kalau enggak nanti jatuh lagi kan tertuduh. Kamu sebelum jatuh, kamu udah diserang, udah waduh gak kuat, kamu minta didoain gitu. Jadi kita lebih aman gitu ya, supaya dicegah dan ada kemenangan gitu ya. Nah seperti itu sih. Iya. Oke. Setuju Pak. Oh ya tadi ngomong jalan gak jalan tentang apa frekuensi juga penting. Frekuensi, boleh Kak. Kalau frekuensi yang ideal gitu kan Kak. Mungkin ada yang bilang seminggu sekali gitu kan. Atau 2 minggu sekali, apa sebulan sekali, apa Nanti 2 bulan sekali. terlalu sering, ada yang ngomong Iya. papa pelayanan terus gitu kan, pemuritan terus gitu, kejarangan juga nanti dikira nggak jalan, serba salah ya. Kalau yang paling parah udah pemurid terus gak berubah lagi. Nah aduh, gimana ini Ngapain seminggu sekali gitu. seminggu sekali. Sebetulnya analoginya kayak orang tua sama anak kali ya. Kalau anak kita bayi, pasti perawatannya intens. Namanya bayi ya, dipelototin ya, gak bisa jauh-jauh gitu ya. Kalau kita lihat muridnya bayi rohani, pasti intens. Mingguan udah pasti itu. Kayak SPK kan mingguan. Karena apa? Tanda kutip ya, asumsinya bayi rohani kan. Jadi mesti ketat. Karena dia baru belajar, dia belum tahu banyak ya, ditemenin secara ketat ya. Tapi kalau udah bertumbuh kayak kita anak udah gede, kan gak kayak bayi nanganinya lagi ya. Udah dia bisa urus sendiri, interaksinya gak terlalu intens seperti dulu. Jadi beda, ada remaja, pemuda. Sama kalau muridnya udah dewasa rohani, mungkin udah gak mingguan, 2 mingguan. Lama-lama biasanya teratur di bulanan. Sebulan sekali kita komitmen. Dan mesti intensional itu mesti di planning. Kak bulan depan mau tanggal berapa Kak? Kalau nggak di planning, alamat geser, bulan depan udah kosong, lewat, skip gitu. Biasa gitu, karena nggak di intensional, nggak disengaja. Jadi mesti blok waktu, karena masing-masing juga ada kesibukan ya. Disengaja, diusahakan gitu ya, mingguan. Tapi di luar onsite, kan hubungan online-nya jalan, ngechat, WA call, itu juga pemuritan kan. Nggak Betul. sempat ketemu kita bisa minta didoain pakai WA call. Ya, Tetap itu jalan, ya. hubungan sih ya. Betul. Jadi memang ketemuan tatap muka itu penting tapi bukan itu satu-satunya indikator tadi Yes, ya. betul. Betul ya. Karena juga percuma ya kalau sebulan sekali doang tapi di tengahnya kita nggak pernah ada maintain sesuatu. Sebenarnya pelayanan bareng segala macam kan bagian dari pertumbuhan. Lalu variasi juga sih. Kadang suami sama suami, istri sama istri. Oke. Kadang kombinasi suami istri sama suami istri. Karena kita mau ngomong antar mereka. Hmm. Kadang kombinasi kita kumpulin murid-murid yang kita pegang, kumpulin bareng supaya murid sama murid juga saling belajar. Karena bisa plus minusnya masing-masing kan. Dia beda ini case B. Jadi bentuk bisa variasi juga sih. Ya, tadi kan kita ngomong ini kan suami istri ya. Ya gimana dengan yang muda-muda yang masih single? Mungkin Berry bisa jelasin, Berry atau Sheila yang memang selama ini ada di kelompok ini bisa juga menjelaskan gitu gimana proses pemuritan yang mereka jalani. Silakan Sela. Bagus lemparnya, cakep nih. Betul. Sebenarnya kurang lebih nggak terlalu jauh berbeda sih ya kalau sama anak muda ya berarti pemurid dengan muridnya ketemu. Biasa kalau anak-anak muda suka cari kafe-kafe gitu ya, ngopi-ngopi, kita ketemu berdua. Tapi juga ada bentuknya tadi beberapa murid dari pemurid tersebut dikumpulin, bikin kelompok kecil, kelompok bertiga kah atau berempat kah gitu. Jadi untuk bisa saling belajar satu sama lain. Sebenarnya kalau ada niatan sih jalan aja bisa sebenarnya. Yang penting ada niat ketemu. Ya kalau saya juga sama ya. Sebenarnya kan sekali lagi kita bukan soal statusnya. Tadi juga Kak Budi bilang variasinya banyak. Teknik bisa gimana aja gitu kan. Yang penting bawa orang jadi serupa Kristus dan gak sesat gitu ya. Gak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Yang penting kan itu gitu kan. Jadi kadang-kadang juga saya pernah kok gitu misalkan ketemu gitu ya.
saya dan istri ketemu dengan misalkan seorang wanita atau seorang pria gitu kan juga nggak apa-apa gitu. Misalkan dia lagi mau diskusi soal bagaimana hubungan dia dengan calonnya gitu kan. Dia butuh perspektif-perspektif dari seorang pria gitu kan. Apalagi pria sejati seperti saya gitu. Wah, yes. Klaimnya besar sekali. Istrinya konfirmasi, ketawa doang loh. Enggak kan seperti itu. Jadi kan kadang-kadang juga ada masukan-masukan atau hal-hal dari seorang yang misalkan saya pria nih. Kadang kan saya juga nggak tahu ya. Saya tidak bisa menyelami gitu kan. Ini kalau dari sudut pandangnya wanita seperti apa sih nggak apa-apa gitu. Dan di Alkitab pun kan ada ya gitu. Suami istri memuridkan, contohnya kan lupa, Priscilla dan Aquila sama Apolos gitu kan. Dibantu sama Kak Billy. Maaf saya belum lulus. Nah, ada call a friend. Gak ada call a friend Call a gitu. Jadi friend. ada di Alkitab pun contoh-contoh yang seperti itu gitu kan. Yang tandem pun ada kan Iya, gitu. iya, Jadi iya. memang gak ada bentuk yang mungkin ya tentunya yang paling biasa itu kan one on one ya gitu kan. Satu dengan satu gitu segala macam. Tapi kan sekali lagi secara variasi dan lain-lain tentunya nanti akan bisa disesuaikan. Pasti nanti akan lebih variasi lagi, apalagi kalau di anak gitu kan. Gimana kalau kita undang aja Kevin sama Stevie juga sekalian jelasin. Suruh mereka yang jawab, Iya. jangan kita. Jangan senyum-senyum, Win, maju. Benar-benar. Karena ini ya orang tua anak juga gimana nih? Orang Ada yang tua nanya juga anak nih, orang gitu tua kan. anak tuh pemuritan gimana sih? Oke. Nah, ada juga nih yang bertanya masuk. Jadi sebetulnya kalau dalam keluarga, pemurid utamanya seorang anak itu yang the best ya papa mamanya. Karena waktu dan tempat dan semua yang the best ya paling banyak sama papa mamanya ya. Sama kita kan gereja kurang ya, waktunya berapa sih? Jadi gereja itu sebetulnya partnernya orang tua sih. Kalau ngomongin anak-anak youth kita atau anak-anak kecil kita ya. Mereka harusnya dimuridkan sama papa mamanya yang terbaik. Gereja jadi partner supaya bisa membantu. Makanya gereja sama orang tua mesti kolaborasi nih ya. Kadang-kala dalam anak youth mungkin ya, seringkali dia nggak bisa curhat sama papa mama tentang keadaan dia atau ngaku dosa lah, takut gitu. Tapi ngakunya sama pembina atau pemuridnya di gereja. Ya itu the best lah, artinya orang tuanya bisa senang. Yang penting kamu bisa dengar, nanti kamu tolong saya, tegur saya kalau ada masukan buat saya juga. Jadi orang tua sama kita jadi partner lah ya untuk anak-anak kita semua gitu ya. Itu aja sih ya. Oke. Kak Billy mau nanya juga nih, tadi kan banyak ngomongin soal tentang dimuridkan. Tapi ada yang bertanya kalau saya atau yang bertanya ini pernah punya trauma atau kekecewaan sama pemimpin atau pemurid yang dulu. Misalkan karena rahasianya pernah dibocorin atau mungkin ya kayak di PHP-in lah gitu hubungannya akhirnya nggak jalan, miskom atau melihat teladan yang nggak sesuai dengan apa yang dia kira. Nah terus sekarang jadi takut ketika aduh gereja lagi gaungin tentang dimuridkan saya punya ketakutan. Itu harus ngapain sih Kak sebenarnya? Iya, memang pemerintahan kembali lagi kita harus membangun memang saling kepercayaan ya, saling percaya lah. Karena kan tadi harus otentik. Tentunya memang harus dari awal deal memang. Kalau saya terbuka, hanya kamu yang tahu gitu ya. Ya, tapi juga kadang-kadang mesti hati-hati, kita kadang-kadang gosip di dalam doa. Iya, lagi doa di komsel kita doain. Tapi orang itu tapi doain masalahnya dia gitu yang mesti dirahasia kan. Komsel tahu semua dong Iya, Kak. tahu semua. Ya itu kan ada. Aduh. Ya, jadi ketika orang yang kita dipercayakan untuk memuridkan dia konseling atau dia cerita terbuka, ya itu buat kita lah. Ya ada orang juga bilang, Kak jangan sampai juga Kak Agnes tahu gitu. Ya udah saya simpan, ada banyak yang dia juga nggak tahu. Sebaliknya juga begitu, ada juga yang saya nggak tahu yang dia tahu gitu ya, ibu-ibu mungkin. Ya biasa kalau ibu-ibu kan yang diomongin kan suaminya. Padahal kalau suami-suami biasa nggak pernah kan ngomongin ibu-ibunya. Gak pernah ya, Hah? gak pernah. Jadi kalau pernah terjadi pemuridnya kalau memang buat kesalahan tadi ya sempat bocorin, tapi ya kita rendah hati mengaku salah, minta maaf lah ya. Supaya menyembuhkan hati muridnya. Memang ada kesalahan dari kita ya. Jadi tolonglah kalau ada slack-slack begini mesti diberesin sebelum kita jalan kembali ya. Itu aja sih. Nah berarti kita kan tadi udah masuk satu contoh ya. Tantangan dalam pemuritan itu berarti pernah punya trauma, pernah punya ketakutan karena mungkin ada rahasia-rahasia yang seharusnya keluar gitu kan Kak. Nah tantangan apa lagi sih Kak yang mungkin umum gitu ya terjadi di dalam pemuritan? Sehingga membuat
orang itu tuh nggak usah deh pemuritan ngapain sih gitu kan. Boleh Kak? Ya biasanya orang yang punya roh independen. Jadi banyak orang itu karena di masa lalunya dia keluarganya juga cuek, membiarkan dia survivor dari kecil ya. Hidupnya ngurus diri sendiri. Dia nggak biasa diatur orang, ada orang tua yang baik, nggak ada, nobody lah dia. Survivor model begini akan punya roh independen. Jadi hidup sendiri, mati hidup sendiri, berjuang sendiri. Pas masuk jadi orang percaya, dia udah biasa juga gaya hidup sendiri, apa-apa sendiri. Pas disuruh pemuritan, akuntabilitas, dia gerah gitu. Dia nggak biasa gitu. Dia merasa nggak nyaman gitu ya. Nah ini mesti proses dia bertobat lah dari roh independen dia. Memang ini pejuang sejati, tapi kalau udah nggak kuat, hancur total, nggak ada yang bisa nolong. Kenapa? Yang mana ada yang tahu apa yang dia alami. Dia nggak berani cerita, ya hancur sendiri begitu. Jadi orang ini berbahaya sebetulnya. Roh independen seringkali ada pada orang-orang seperti itu. Sehingga memang nggak mau dimuridin sih. Gue bisa sendiri kok. Terus yang kedua zona nyaman. Ada orang mungkin di level hidupnya oke-oke kok. Keluarga oke gue. Istri suami oke, anak oke, kerjaan bisa, uang oke. Mau dimuridin buat apa ya? Gitu kan. Oke. Jadi dia merasa gak butuh gitu. Padahal dia lupa. Kalaupun dia udah diberkati Tuhan begitu rupa, dia sudah mencapai calling dia dari Tuhan enggak gitu. Atau dia punya blind spot, dia tahu enggak. Nah area-area itu enggak ada yang lain, butuh pemuritan. Enggak ada kita sempurna kan di dunia ini. Jadi di area yang kita enggak sadari ya itu pemuridnya yang harus bantu dia gitu. Jadi sekali lagi enggak ada yang sempurna, jangan terjebak di zona nyaman. Karena ada orang-orang di level begini memang sorry ya, kita pun sulit muridin orang begitu. Karena butuh nggak butuh sih, iya kan? Jadi orang begini harus ada. Padahal kita punya banyak masukan kalau boleh ditanya ya. Cuma dia karena mungkin nggak siap, nggak ready untuk begitu ya udah hidupnya begitu aja. Biasanya gitu, zona nyaman ya alias ya sebetulnya maaf ya kesombongan sih sebetulnya. Untuk dimuridkan butuh rendah hati kan. Karena nanti dapat nasihat, teguran gitu ya. Kalau dia sombong ya dia nggak bersedia memang untuk ditegur, dinasehati area-area yang dia nggak sadari. Itu sih. Gitu. Balik lagi ke sonship tadi ya. Iya. Berarti memang harus menyadari juga bahwa nggak ada orang yang sempurna sebenarnya gitu kan. Setiap kita pasti punya blind spot, ya kan. Kita punya balok gitu di mata kita yang kita butuh orang lain gitu kan. Dan mas saya bisa keluarin balok itu orang lain gitu kan. Jangankan balok di mata kita, selumbar aja dia bisa lihat apalagi balok gitu kan. Jadi orang lain lebih ahli lah melihat kejelekan kita gitu kan. Ya. Jadi tenang aja Bapak Ibu gitu kan. Kita ada dibantu sama yang lain. Oke. Nah, Atau gini, ada lagi yang memang perfeksionis tadi. Karena dia trauma, bisa aja dia cari yang pemimpin atau pemurid yang sempurna ya. Oh. Sampai meninggal pun gak ketemu kali itu mah. Ya malaikat paling yang bisa muridin begitu ya. Siapa sih yang bisa kalau yang sempurna mah gak ada yang bisa saudara. Malah saya belajar ya. Dalam hidup kita mungkin gak akan pernah dikasih yang sempurna. Suami kita juga gak sempurna, istri kita juga gak sempurna, betul gak? Ya, jadi pemimpin kita gak sempurna. Tapi juga belajar dari ketidaksempurnaan kita belajar apa gitu ya. Makan bisa gak murid nolong pemuridnya? Bisa-bisa aja. Kayak anak kita bisa gak nolong kita? Bisa banget. Anak kita negur kita bisa juga kan? Jadi saya rasa gak ada yang sempurna, jadi jangan perfeksionis lah ya. Cari pemurid ideal, gak akan ada, ketemulah sampai kapanpun ya. Nanti doain sampai Desember, ini udah Februari ya. Doain cari pemurid, sampai Desember udah ketemu. Belum Kak, belum dapat. Gak ada yang cocok kali ya. Atau juga yang gak prioritas ada berarti kesibukan. Tadi ada banyak case kesibukan. Sibuk memang, lembur ya. Tapi kalau bicara sibuk, jujur aja ya, semua ini bicara prioritas. Di waktu kamu di luar sibuk ada waktu kan, ada me time juga. Tapi belain untuk apa gitu. Kalau nggak mau pemuritan mas selalu ada alasan, sibuk. Tapi kalau mau prioritas pemuritan pasti ada waktu. Ada loh pemuritan kita pagi-pagi loh. Sambil jogging sebelum berangkat kerja pagi-pagi banget. Jogging bareng sambil pemuritan. Ada loh, itu berangkat kerja. Ada yang malam-malam banget, orang malam. Lembur-lembur ketemu jam 10 malam baru mulai. Nggak apa-apa, kesepakatan. Jadi kalau soal sibuk sih klise ya. Gitu aja sih. Oke. Berarti sekarang kita udah paham banyak tentang sebenarnya pemuritan itu apa. Dan kalau ngomongin teknis segala macam bisa sebenarnya variasinya begitu banyak. Tapi balik lagi ke pertanyaan besarnya, apakah kita punya hati anak untuk kita mau dimuridkan?
Mungkin Bapak Ibu di sini ada beberapa orang yang udah lama nggak punya hubungan pemuritan lagi. Atau mungkin sebenarnya ada sih, tapi selama ini nggak ada hubungan yang di-maintain atau nggak ada keterbukaan yang eh, otentik. Dan hari ini mungkin Tuhan banyak tegur untuk ayo kita lakuin sesuatu. Harus aksi, jangan biarkan apa yang kita diskusikan hari ini cuma sekedar jadi pemahaman yang baru. Tapi juga ada aksi yang baru yang kita mau lakukan sama-sama. Nah kalau gitu ini pertanyaan terakhir dan sekaligus nanti mungkin kita minta Kak Billy dan Kak Budi untuk sama-sama memberikan closing statement ya gitu. Mengingat waktu. Sebenarnya berarti kunci utama Kak. Sebuah pemuritan itu tuh bisa berjalan tuh apa sih Kak? Oke, dimulai dari saya memiliki roh anak yang mengejar Tuhan lewat pemurid kita. Gitu. Boleh Kak sekali lagi diulangi Kak? Dimulai dari saya memiliki roh anak, mengejar Tuhan melalui pemurid saya. Melalui pemurid saya yang tak padan ya. Amin. Oke. Mungkin dari Kak Billy dulu baru habis itu closing statement. Silakan Kak. Masih closing statement. Masih ntar himbauan, kasih himbauan. Ya mungkin saya mau nambahin dikit tadi. Tadi kan dari ini memang kita ngomongin sonship lah. Tapi juga bicara tentang fathership-nya nih. Ya kalau jadi pemurid juga jangan juga perfeksionis. Ideal tuh. Hanya 0 sampai 10 misalnya. Nah itu juga bahaya kan. Orang dituntut terus untuk kamu mesti begini, kamu mesti begini, kamu mesti. Karena kan perubahan itu proses. Ya tadi kan Beri ada bilang, ya kalau memang sudah sekian lama tapi nggak berubah juga, ya itu kan tentunya kita perlu cari tahu faktornya apa. Bisa juga karena kita terlalu perfeksionis untuk orang itu mesti berubah seperti yang kita mau gitu. Ya jadi itu salah satu juga trauma-trauma yang ada di dalam proses pemerintahan di waktu yang lalu ya. Ya. Jadi orang berubah nggak bisa dipaksa. Iya. Mesti dia sendiri sadar ya. Sadar. Jadi bagian kita memberi tahu kebenaran Kita dan berikan doa nasihat. supaya dia sadar. Yes. Tapi itu tadi bagus sekali ya Kak. Tadi kan Kakak bilang, ini mungkin kita sebagai pemurid-pemurid kalau memang sudah memuridkan harus ingat. Jangan minta orang atau suruh orang berubah sesuai maunya kita. Sekali lagi jangan suruh orang berubah sesuai maunya kita, sesuai dengan gambarannya kita, sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran kita. Tapi harusnya sekali lagi sesuai apa yang Tuhan mau dong buat hidupnya dia. Gitu ya Kak. Amin. Okay. Terakhir Kak boleh dikasih closing statement, anjuran, himbauan. Ya, jadi kembali. Atau resepin obat. Ya. Kalau dari pribadi kan tadi udah ya dimulai dari saya mau gitu ya. Bagi kita yang sudah di komsel, kita rindu doalah. Karena komsel ini yang kita rindu tahun 2025 bisa masuk kepada pemuritan. Kalau komselnya belum, misalnya sekedar acara rutin ya, fellowship, nyembah sama-sama, sharing khotbah minggu. Ya sekarang kita doakan bagaimana nih hubungan pemuritan di antara kita. Ya PKS sama tim PKS doa nih. Anggota komselnya udah ada kan nama-namanya. Kita doa ya. Untuk supaya nama-nama ini kita bisa muridkan. Ya nanti siapa muridin siapa di dalam komsel misalnya seperti itu ya. Komselnya pun dikasih tahu nih anggota, kamu doa. Ya selama ini kita udah bareng nih udah 2 tahun, 3 tahun. Kita mau lebih deep ke pemuritan. Kalau bisa jalan, pemuritan di dalam komsel itu jadi satu paket lebih efisiensi waktunya. Karena lewat komsel nanti bagi-bagi kelompok pemuritan gitu di acara komsel. Jadi nggak ada extra time khusus ya. Kecuali mau private ketemu bisa make time dengan acara di luar komsel. Itu lebih baik gitu ya. Memang pemuritan kan variasi tadi ya. Kalau yang bareng-bareng serempak komsel. Kalau yang private ya di luar hari itu janjian waktu sendiri ya. Nah, pemurid dengan murid. Tapi harus segera kita doa supaya tiap komsel mulai transisi menjadi komunitas pemuritan. Amin. Amin. Komunitas pemuritan itu dari Kak Budi. Dari Kak Billy? Ya, kan tadi sudah bahwa kita mau tahun ini kita sama-sama mulai dari saya, ya. Saya sebagai murid maupun juga saya sebagai pemurid misalnya. Ya. Jadi Nabi Nike berkata, just do it. Oke. Baiklah, sekian ya talk show kita hari ini. Beri tepuk tangan dong Bapak Ibu. Yes.